warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Sang Penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua yang sangat berharga untuk berkumpul bersama dalam sholat Idul Adha, dan yang nantinya akan kita lanjutkan dengan prosesi menyembelih hewan kurban serta menikmati masakan bersama-sama. Salam dan sholawat kepada Sang Pencerah peradaban dan kemanusiaan, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang menyampaikan firman-firman-Nya hingga kita mendapatkan rahmatan lil alamin, yaitu kehidupan yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pasca Covid, perekonomian dunia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Banyak negara mengalami resesi, sulitlah lapangan pekerjaan dan pengangguran di mana-mana. Konflik Ukraina, Rusia pun memperparah suasana. Bahkan yang kita anggap negara maju dan sejahtera seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat terpuruk juga. Di sisi lain, kita Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi yang cukup kuat pasca Covid. Seharusnya kita banyak-banyak bersyukur dan berhenti untuk mengeluh. Segala aspek kegiatan masyarakat mulai berputar dan kembali bangkit. Kita sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia harus mampu menunjukkan bahwa kita bangsa yang kuat, seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Janganlah kamu mengucap seandainya aku berbuat begini dan begini, karena kata seandainya itu akan memberi jalan kepada setan. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah jika tertimpa sesuatu. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu saja kita harus selalu optimis, karena orang beriman bukanlah umat yang hidupnya selalu lurus-lurus saja, adem-adem saja, tidak pernah punya masalah. Namun untuk menjadi beriman, kita harus menjadi umat yang taat atas pujian Allah, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak dipuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Walau demikian,
kita tidak boleh berbesar hati karena masih ada di antara kita yang hidup dalam kondisi yang kurang beruntung. Dari sini mari kita belajar tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini, ribuan tahun lalu, ketika sebuah peristiwa spiritual yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang pagi ini kita peringati sebagai hari raya Idul Adha. Diriwayatkan dalam surat Al-Hajj 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu hewan kurban sebagai syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Kemudian makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dalam surat ini Allah mengajarkan kita, manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain, dukungan dari pihak lain dalam mewujudkan eksistensinya. Ajaran tentang berbagi adalah sunnatullah yang bersifat universal. Berbagi tidak melihat lagi golongan, ras dan sebagainya. Namun berbagi adalah prinsip dari kemanusiaan itu sendiri. Dalam kajian akademis, kapitalisme yang individual mementingkan diri sendiri, memperkaya kelompok sendiri, terbukti sering menimbulkan resesi ekonomi. Karena sudah kehendak alam bahwa manusia tidak mampu hidup dengan kaya sendiri, sementara yang lain dalam keadaan kekurangan. Sekarang kapitalisme telah diredefinisi menjadi sharing ekonomi atau ekonomi berbagi yang terbukti lebih tangguh terhadap berbagai krisis karena sumber daya disuplai dan dibagi bersama. Ini bukti ajaran langit tak pernah salah. Seperti halnya sabda Rasulullah, siapa yang memudahkan atau berbagi dengan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj 37 dijelaskan, daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Substansi ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menyembelih Ismail anaknya, tentu saja Allah tidak mengajarkan kita sebagai manusia untuk menjadi pembunuh sesama manusia, namun untuk membunuh rasa memiliki dunia yang fana. Tidak cuma harta, jabatan, dan kekuasaan, bahkan anak yang kita pelihara sejak lahir itu pun bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapatkan pelajaran untuk tidak cinta dunia, namun ketakwaan kita kepada Allah lah sesungguhnya yang Allah minta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
Selamat berhari raya besar dengan menikmati hidangan jamuan bersama-sama di seluruh negeri bahkan bangsa-bangsa di dunia. Dengan berbagi kita membangun negeri tercinta ini. Semoga Allah menerima ketakwaan kita melalui hewan kurban yang kita sembelih serta memberikan barokah kepada seluruh umat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa memohon pada Allah Ta'ala untuk selalu memberikan pertolongan dan ridhonya. Ya Rabb, limpahkanlah ampunan, petunjuk dan kasih sayang-Mu kepada kita agar semua selamat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasr minallah wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.